Dalam filsafat klasik, akal disebut sebagai nous. Oleh Plato, bagian tertinggi dari jiwa manusia yang mampu menangkap kebenaran abadi. Sedangkan pikiran, dalam pandangan René Descartes, adalah produk dari kesadaran, atau cogito que aku berpikir maka aku ada. Akal adalah sumber kebijaksanaan. Pikiran adalah alat pengolah informasi. Aristoteles membedakan antara akal aktif yang mencerahkan dan akal pasif yang menerima. Pikiran hanya menjadi kuat jika diarahkan oleh akal. Tanpa akal, pikiran hanyalah gelombang tanpa arah. Dalam Al-Quran, kata akul sering muncul dalam bentuk kata kerja. Yatafakkarun, berpikir. Yakilun, menggunakan akal. Allah tidak pernah menyuruh manusia sekadar berpikiran, tapi menggunakan akal. Akal dalam Islam bukan hanya rasionalitas, tapi juga alat untuk mengenal Tuhan. Imam Al-Ghazali mengatakan, akal adalah cahaya dalam hati yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Sementara pikiran bisa dibentuk oleh hawa nafsu dan dunia, akal adalah penjaga nurani, penjaga fitrah. Dalam Islam, akal yang tidak dipakai untuk mengenal kebenaran dianggap mati. Naskah kuno seperti Serat Centini, Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, dan Kakawin Suta Soma menyimpan ajaran tentang akal dan pikiran yang sangat dalam. Dalam Serat Centini, akal disebut sebagai lampahing budi, jalan dari budi. Sedangkan pikiran adalah pikir rasa, gerakan batin yang dipengaruhi nafsu dan perasaan. Dalam Kakawin Suta Soma dikatakan, Tanhana Dharma Mangerwa, tidak ada kebenaran yang mendua. Ini adalah panggilan kepada akal, sejati untuk tidak tertipu oleh pikiran yang bercabang. Dalam naskah Sang Hyang Tatwajnana, akal, jnana, adalah sarana untuk mencapai kauruh sejati, pengetahuan spiritual yang melampaui dunia indrawi. Di zaman modern ini, manusia lebih banyak menggunakan pikiran daripada akal. Kita dibanjiri informasi tapi kehilangan hikmah. Kita berpikir cepat tapi jarang merenung dalam. Akal mengajarkan untuk melihat makna di balik bentuk, sementara pikiran sering terjebak pada bentuk tanpa makna. Pikiran bisa menjebak kita dalam ketakutan, kecemasan, dan ilusi. Tapi akal bisa membawa kita pulang ke ketenangan pada Sang Pencipta. Maka jalan sejati bukan hanya berpikir tapi merenung. Bukan hanya cerdas tapi bijak. Akal dan pikiran bagaikan pelita dan bayangannya. Akal adalah cahaya dari Tuhan. Pikiran adalah refleksi dalam jiwa. Bila akal memimpin, pikiran menjadi tenang. Bila pikiran menguasai, akal terabaikan dalam diri kita. Pertarungan itu terjadi setiap hari. Maka mari kita hidup bukan sekadar dengan pikiran, tapi dengan akal yang tercerahkan, hati yang bening dan jiwa yang kembali pulang. Karena pada akhirnya, akal adalah jalan menuju kebijaksanaan. Pikiran hanyalah alat, dan kita adalah pengendali keduanya.